Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait materi di dalam manajemen keuangan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan materi di dalam manajemen keuangan, jadi di dalam manajemen keuangan ini merupakan atau mata kuliah manajemen keuangan ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah di bidang manajemen. Jadi induknya ya atau rumpun ilmu dari mata kuliah ini berasal dari ekonomi, di mana di dalam ekonomi itu ada beberapa cabang ya, yaitu ilmu ekonomi studi pembangunan, kemudian ada akuntansi, ada manajemen. Nah, manajemen keuangan ini adanya di manajemen ya, bukan di akuntansi. Jadi di dalam manajemen itu ada sub-subnya, yaitu ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Nah, bidang ilmu tersebut ya diturunkan ya dengan beberapa mata kuliah. Di antaranya di dalam manajemen keuangan itu ya sebenarnya banyak sekali mata kuliah yang ada di dalamnya ya. Jadi di dalam peminatan keuangan ya, kalau kita di manajemen itu adalah peminatan keuangan, itu ada banyak sekali mata kuliah terkait peminatan keuangan. Ya, nah di sini di Prodi Kesmas kita mempelajari manajemen keuangan secara global ya, secara umum ya, yang mana sumber ilmu itu adalah berasal dari keuangan perusahaan, sehingga kita mengacu kepada keuangan perusahaan, yang mana di keuangan perusahaan ini bisa diterapkan untuk baik individu maupun pemerintah. Jadi untuk mempelajari manajemen keuangan ini kita harus mengetahui dulu tujuan perusahaan ya. Apa sih tujuan perusahaan? Ya, kalau kita di manajemen itu selalu dimulai dengan tujuan perusahaan ya. Nah, tujuan perusahaan itu yang pertama adalah survive ya. Berikutnya adalah apa? Yaitu mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga itu adalah meningkatkan harga saham. Nah, tentunya kita di sini dari kesehatan itu mungkin ada sisi sosialnya, yaitu tidak terlalu berkonsentrasi pada keuntungan ya. Tetapi tentunya keuntungan itu juga merupakan bagian dari suatu tujuan ya, tetapi tidak fokus kepada keuntungan, tapi ada misi sosialnya kalau di bidang kesehatan. Akan tetapi kita tetap akan memperhitungkan keuntungan juga ya. Nah, itu adalah tujuan dari perusahaan. Nah, sekarang apa sih beda akuntansi dengan manajemen keuangan? Tentunya berbeda ya, karena akuntansi merupakan bidang ilmu ya sendiri yang dipelajari, dan manajemen keuangan juga merupakan bidang ilmu yang dipelajari secara tersendiri. Nah, sedangkan di dalam akuntansi itu adalah merupakan proses ya, proses di mana pembuatan laporan keuangan itu disampaikan oleh manajer keuangan ya sebagai informasi ya. Jadi seorang akunting itu akan membuat laporan keuangan yang merupakan sumber informasi bagi manajer keuangan di dalam mengambil keputusan ya, keputusan-keputusan di bidang keuangan. Nah, untuk itu seorang akunting itu harus melalui proses atau tahapan, yaitu mencatat semua transaksi ya di dalam perusahaan atau mungkin unit usaha,
atau institusi ya atau pemerintah ya. Semua transaksi itu dicatat ya. Nah, dari pencatatan transaksi tersebut ya diawali dengan membuat jurnal ya. Dari jurnal dibuatlah buku besar. Dari buku besar ya, kemudian buat laporan laba rugi. Setelah laba rugi, neraca ya. Nah, itu adalah laporan keuangan yang mana nanti juga akan ditambahkan dengan laporan perubahan modal dan laporan kas. Nah, itu semuanya dibuat oleh seorang accounting ya, yang akan disampaikan oleh manajer keuangan sebagai informasi di dalam pengambilan keputusan-keputusan manajemen ya. Dan itu sangat penting sekali di dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah di dalam perusahaan seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan pemerintah ya. Pemerintah tentunya juga akan menghitung untung rugi ya. Karena kalau tidak ada untung tidak akan berkembang ya. Jadi negara juga tidak akan berkembang kalau tidak ada untung. Perusahaan juga tidak akan berkembang kalau tidak ada untung. Seperti rumah sakit ya, itu juga tidak akan berkembang kalau tidak ada untung ya. Semuanya pasti akan mencari untung. Hanya saja kalau ada bidang sosial ya seperti rumah sakit atau puskesmas, nah itu tentunya profit tidak menjadi orientasi ya, tidak menjadi fokus, tetapi tetap profit itu harus ada. Karena kalau tidak ada tidak akan berkembang ya. Pemerintah juga sama ya. Jadi seperti pemerintah itu kan kalau kita belajar ya di ekonomi itu ada menghitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu kalau kita lihat rumusnya ya, nanti apa namanya saya kasih informasi saja ya. Jadi rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M ya. Di mana Y itu adalah pendapatan nasional ditambah sama dengan konsumsi ditambah investasi ya, ditambah pengeluaran pemerintah ya, kemudian ditambah ekspor dikurangi import. Nah, disitulah nanti ya ekspor main import ya, yang mana itu merupakan neraca perdagangan ya. Neraca perdagangan ekspor dikurangi import. Kalau ekspor lebih besar dari import ya, berarti surplus. Tetapi kalau ekspor lebih kecil daripada import berarti apa? Defisit. Nah, itu kalau kita belajar neraca perdagangan ya. Nah, jadi itu neraca perdagangan ya, perdagangan internasional kalau itu ya. Jadi kita juga akan belajar balance of payment ya kalau di dalam kita ekonomi ya, neraca pembayaran ya. Jadi tentunya harus ada untung ya. Kalau tidak ada untung ya, nah tidak akan bisa berkembang ya. Nah, itu semuanya sama, baik itu pemerintah maupun perusahaan akan sama. Nah, saya akan bertitik berat ya, menitikkan berat pada perusahaan yang mana nanti kalau di bidang kesehatan bukan orientasi ya, tetapi kita apa bersumber dari perusahaan. Nah, itulah ya yang akan kita pelajari di dalam manajemen keuangan ya. Jadi seorang manajer keuangan butuh informasi dari seorang akunting karena informasi itu sangat penting di dalam pengambilan keputusan keuangan ya. Saya lanjutkan. Nah, fungsi dan tujuan manajemen keuangan ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan yaitu berfungsi ya dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan ya. Nah, ini juga keputusan-keputusan keuangan itu ya, itu juga bisa diterapkan baik untuk individu maupun untuk pemerintah, sama semuanya ya. Jadi semua pasti ya pasti apa namanya mencari keuntungan, akan tetapi tidak terlalu berfokus ya. Karena kalau kita belajar keuangan itu ya, uang itu merupakan darahnya perusahaan ya. Darahnya suatu negara juga itu merupakan apa namanya sumber-sumber ya yang bisa menggerakkan ekonomi ya. Kalau tidak ada uang ya
ekonomi tidak akan bergerak ya. Samalah ya kalau mas-mas dan mbak-mbak, bapak ibu semuanya di bidang kesehatan ya, darah itu ya, darah yang di tubuh kita itu akan mengalir ya, yang akan menghidupkan kita ya. Ya, tetapi dengan dipompa oleh jantung ya. Kemudian peran paru-paru juga ya. Nah, Bapak Ibu lebih paham ya. Tetapi samalah ini kalau perusahaan itu juga darahnya perusahaan itu ya uang itu ya. Sehingga dengan adanya uang itu ekonomi akan tumbuh dan berkembang ya. Perusahaan juga akan seperti itu. Jadi memang sangat penting bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik ya. Kita harus disiplin dalam mengelola keuangan seperti individu ya. Individu itu juga contohnya kita ya sebagai individu juga harus disiplin di dalam mengatur keuangan. Ya, gimana kita dengan sumber dana pendapatan yang kita peroleh, kita bisa survive ya, sehingga kita bisa melangsungkan hidup kita ya sesuai dengan apa yang akan kita cita-citakan. Nah, jadi untuk itu kita harus disiplin mengatur keuangan ya. Jadi misalnya gaji kita misalnya 20 juta ya kita harus alokasikan ya. Oke, 50 juta untuk operasional ya. Kemudian 20 juta untuk 50% tadi untuk operasional, kemudian 20% untuk berjaga-jaga ya, kemudian 20% lagi untuk investasi atau spekulasi, 10% untuk amal misalnya. Nah, itu bisa ya. Kita harus tertib ya dengan dana yang kita punya. Kita harus concern dan tertib disiplin untuk mengalokasikan dana tersebut. Ya, insya Allah survive ya kita kalau bisa. Jadi kalau ada apa-apa kita udah ada uang tadi berjaga-jaga ya. Ya, untuk dana darurat itu penting sekali ya. Nah, jadi samalah perusahaan juga akan sama di dalam mengatur keuangan. Tentunya ibu-ibu rumah tangga itu lebih tahu dalam mengatur keuangan ya. Jadi memang sama sebenarnya, tidak berbeda. Selanjutnya, nah ini ilustrasi antara individu, pemerintah, dan perusahaan. Semuanya pasti sama ya. Baik itu individu, pemerintah maupun perusahaan ya. Jika punya penghasilan ya, kemudian penghasilan itu lebih atau kurang ya, apa yang harus dilakukan? Ini berbagai alternatif pilihan ya. Bagaimana kita mengambil keputusan ya dengan berbagai alternatif pilihan ya, yang mana dari dana atau dari penghasilan yang ada ini, kalau penghasilan bagaimana penghasilan itu bisa lebih atau kurang ya. Kemudian berbagai pilihan apa yang harus kita lakukan ya. Nah, itulah keuangan itu adalah mengambil keputusan ya dari kondisi keuangan yang ada, baik itu kelebihan atau kekurangan ya, apa yang harus kita lakukan, berbagai alternatif pilihan ya. Kemudian kita putuskan ya. Contohnya saja sekarang misalnya ini ada suatu individu aja ya yang gampang kita mikirnya. Nah, sekarang kalau kita tadi saya sudah sampaikan ya, kita kalau mau bisa survive ya kita harus tadi saya sampaikan disiplin. Nah, sekarang kalau kita misalnya pengeluaran kita ternyata kok 20 juta, pemasukan 10 juta. Berarti kurang dong ya. Penghasilan kita kurang ya. Nah, kalau penghasilan kurang kita, apa yang harus kita lakukan ya sebagai individu? Ya, kita harus mencari sumber pendapatan lain ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, macam-macam ya. Ya, kita harus mencari pekerjaan lain atau kita sambil berwira swasta ya. Atau kita mau menjual aset yang kita punya misalnya ya. Nah, itu banyak hal-hal yang harus kita pilih dari berbagai alternatif ya. Nah, berbagai alternatif itu akhirnya kita membuat suatu keputusan. Nah, itulah yang harus kita lakukan kalau kita kekurangan ya. Nah, sebaliknya kalau kelebihan ya,
pengeluaran kita tadi cuma 10 juta, pendapatan kita 20 juta. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, dengan kelebihan pendapatan ya kita harus berinvestasi ya. Nah, investasi itu ya kita harus di situ, selain itu kita harus punya dana berjaga-jaga tadi ya, untuk dana darurat ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, harus ada saving juga. Nah, ini penting sekali ya. Nah, untuk agar dana kita berkembang, ya salah satu alternatifnya itu adalah berinvestasi ya. Karena dengan investasi ya aset kita bisa berkembang ya. Nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan bagaimana kita bisa berinvestasi untuk mengembangkan aset-aset kita ya. Nah, dari berbagai alternatif tersebut akhirnya kita ambillah suatu keputusan ya. Nah, jadi ini untuk contoh untuk gambaran yang mudah adalah individu. Selanjutnya, nah, dalam suatu organisasi pengaturan kegiatan keuangan disebut manajemen keuangan. Jadi mengatur semua kegiatan keuangan ya di dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah, perusahaan ya. Nah, itu adalah manajemen keuangan. Nah, keputusan keuangan ya itu dihadapi ya diambil untuk menghadapi persoalan keuangan tertentu ya. Jadi makanya tadi persoalan-persoalan kita kekurangan dana atau kelebihan dana ya itu tentunya kita harus mengambil keputusan ya sehingga kita bisa menentukan langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kemudian selanjutnya juga kegiatan manajemen keuangan itu meliputi perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Nah, itu merupakan tugas manajer keuangan. Kita harus merencanakan keuangan, ya. Kemudian dianalisis, ya. Nanti kita akan sampai ke pembuatan analisis juga, dan pengendalian kegiatan keuangan, ya. Jadi keuangan itu harus dikendalikan juga, ya, supaya tidak terjadi pemborosan-pemborosan. Nah, kegiatan utama atau inti yang merupakan fungsi keuangan adalah menggunakan dana dan mencari pendanaan. Nah, inilah inti dari fungsi keuangan. Menggunakan dana dan mencari dana. Misalnya kita punya pendapatan, tentunya akan digunakan kan dana tersebut, ya. Nah, kalau kurang, ya bagaimana kita harus mencari pendanaannya. Ya tadi yang saya sampaikan sebelumnya, apakah kita mencari pendapatan lain, ya, mencari tambahan lain, ya, supaya tercukupi di dalam pengalokasian dana. Selain itu kita harus juga melakukan efisiensi. Nah, itu biasa yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan, tetapi tidak sesederhana itu ya. Sebenarnya banyak sekali yang alternatif-alternatif yang harus diambil ya di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, keputusan yang harus diambil manajer keuangan ini ya. Penggunaan dana ya, penggunaan dana itu adalah keputusan investasi ya. Kemudian kalau memperoleh dana itu namanya keputusan pendanaan. Pembagian laba itu adalah kebijakan dividen ya. Nah, penggunaan dana itu mau digunakan apa? Ya, kita harus membuat suatu keputusan yaitu keputusan investasi. Apakah dana itu akan diinvestasikan? Kalau investasi, bagaimana kita melakukan investasi? Apa yang akan diinvestasikan? Ya, nah dana itu harus menghasilkan keuntungan lebih lanjut, yaitu supaya penggunaan dana itu bermanfaat ya dan menghasilkan ya kita harus membuat keputusan investasi supaya menghasilkan keuntungan berikutnya ya. Itu adalah penggunaan dana. Kemudian memperoleh dana atau keputusan pendanaan yaitu terkait dengan sumber dana ya. Nah, di dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh dana, apakah dana itu ya misalnya perusahaan kekurangan dana ya, dana itu diperoleh dari mana? Apakah utang ya, apakah dalam bentuk hutang atau menambah dengan menjual saham ya. Bisa juga ya keputusan pendanaan itu yang pertama tadi saya sampaikan pinjam dana eksternal ya, misalnya pinjam bank atau mungkin menjual saham atau menggunakan laba ditahan ya. Dan penyusutan biasanya yang digunakan. Ya, nanti akan saya jelaskan secara detail juga. Nah, kemudian pembagian laba
itu biasanya di akhir tahun kalau ada laba yang dibagi, itu adalah merupakan kebijakan dividen. Jadi membagi laba kepada para pemilik perusahaan atau pemegang saham itu disebut dengan membagi dividen, yang disebut dengan kebijakan dividen. Nah, jadi di dalam kalau kita belajar keuangan perusahaan, di mana perusahaan itu ada perusahaan kalau yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu adalah perusahaan sudah terbuka atau go public ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya. Jadi sahamnya sudah bisa dibeli oleh masyarakat. Sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah go public tadi laporan keuangannya sudah transparan ya. Masyarakat sudah bisa melihat ya kondisi keuangan perusahaan tersebut, bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut ya. Nah, tentunya para pemegang saham itu ya mengharapkan di akhir tahun akan mendapatkan dividen, yaitu pembagian keuntungan dari bagian sahamnya ya. Berapa persen saham yang dimiliki para pemegang saham masing-masing. Nah, itulah akan dibagikan dalam bentuk dividen. Tentunya tadi perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang sudah terbuka. Misalnya perusahaan Unilever ya. Unilever itu sudah terbuka ya. Nah, Bapak Ibu kalau ingin memiliki sahamnya atau memiliki perusahaannya Unilever, yang membeli sahamnya Unilever ya. Nah, untuk membeli saham itu juga tidak seperti dulu ya. Jadi, untuk membeli saham itu sekarang kita dengan hanya uang 100.000 kita bisa mempunyai saham 1 lot atau bahkan 2 lot ya. 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, jadi kita bisa memiliki sahamnya dengan 100.000 ya. Nah, untuk itu siapapun ya bisa memperoleh atau memiliki perusahaan dengan membeli sahamnya ya, hanya dengan 100.000 ya. Nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan saham. Oke, ini kita awal dulu ya, awal terkait manajemen keuangan dulu ya. Gambarannya dulu. Nanti secara detail akan saya jelaskan terkait ada keputusan investasi, itu pun kita akan bahas dengan detail, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen ya. Selanjutnya, nah tujuan manajemen keuangan itu secara normatif yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan itu adalah dengan cara meningkatkan harga saham ya. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan tujuan perusahaan apa sih? Yang pertama adalah survive. Yang kedua adalah laba ya. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan harga saham. Nah, dengan meningkatkan harga saham itu akan memaksimumkan nilai perusahaan ya. Nah, harga saham itu ya bisa meningkat, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham ya. Nah, ini akan kalau kita belajar tentang saham itu kita akan belajar mata kuliah tersendiri itu ya kalau kita di dalam manajemen keuangan, yaitu investasi dan portofolio ya. Nah, itu kita akan belajar terkait dengan saham ya. Nah, jadi saham itu bisa dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Jadi kalau kita melihat kinerja perusahaan itu baik atau buruk, biasanya dilihat dari rasio keuangannya ya. Nanti kita juga belajar terkait dengan rasio keuangan. Nah, kemudian selain itu juga untuk keputusan investor dalam membeli saham ya, itu biasanya ada analisis ya. Yang pertama analisis fundamental dan analisis teknikal. Kalau analisis fundamental itu adalah kita belajar terkait dengan kinerja keuangan yang bisa kita lihat dari rasio keuangan perusahaan. Nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan rasio keuangan. Kemudian selain itu juga kita belajar analisis teknikal ya, itu kalau
di dalam saham. Jadi historical dari tren harga saham ya. Itu nanti itulah keputusan-keputusan investasi yang apa kita bisa lihat dari kinerja keuangan, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, itu khusus kita belajar saham ya. Nah, kemudian nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual ya. Itu adalah nilai perusahaan. Jadi sewaktu-waktu perusahaan itu dilikuidasi ya atau dijual ya. Nah, kira-kira harganya itu berapa? Nah, itulah nilai perusahaan ya. Nah, gimana caranya ya? Seorang manajer keuangan bisa meningkatkan nilai perusahaan tersebut ya. Kalau dijual itu harganya tinggi ya. Nah, kemudian indikator nilai perusahaan adalah harga saham ya. Tadi saya sampaikan, makanya memaksimalkan nilai perusahaan yaitu dengan meningkatkan harga saham. Ya, indikatornya adalah harga saham tadi ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Nanti akan secara detail kita bahas satu persatu ya. Ini secara umum dulu. Selanjutnya, nah, ini adalah ruang lingkup manajemen keuangan ya. Oke. Jadi di dalam apa namanya? Manajemen keuangan ya, kita nanti akan belajar terkait dengan model neraca keuangan untuk ya memahami manajemen keuangan. Jadi dari model neraca keuangan kita akan bisa memahami manajemen keuangan, karena di dalam neraca itu ya kita akan belajar ada aktiva, ada pasiva. Di dalam aktiva itu adalah sumber-sumber di dalam aktiva itu adalah aset-aset yang dipunyai oleh perusahaan. Sedangkan di dalam pasiva itu adalah sumber-sumber pendanaan dari aset ya yang dimiliki oleh perusahaan. Makanya seimbangkan neraca itu antara aktiva dan pasiva ya. Nah, nanti akan diperlihatkan bentuk neraca itu seperti apa. Yang kedua adalah menciptakan nilai, yaitu meningkatkan aliran kas masuk ya. Karena dengan peningkatan penjualan tentunya akan meningkatkan aliran kas masuk, yang artinya perusahaan itu nanti kalau rasio kasnya bagus, berarti itu adalah liquid ya. Kemudian yang ketiga adalah memaksimisasi ya keuntungan ya terhadap juga ya memaksimumkan juga nilai saham ya. Jadi nanti akan kita tahu memaksimumkan keuntungan itu seperti apa, memaksimumkan nilai saham itu seperti apa ya, nanti akan kita jelaskan juga. Yang keempat adalah manajer dan pasar keuangan ya. Jadi nanti kita akan membahas juga terkait bagaimana tugas manajer keuangan dan apa yang bisa kita pelajari di dalam pasar keuangan. Kemudian yang kelima adalah perusahaan sebagai serangkaian kontrak. Ya, ini maksudnya serangkaian kontrak itu kontrak antara pemegang saham dan manajer atau yang mengelola perusahaan, atau biasa disebut dengan agen ya. Jadi kontrak antara agen ya, pengelola perusahaan dengan pemegang saham. Nah, itu adalah serangkaian kontrak ya. Nah, ini model neraca ya. Ini adalah aktiva, pasiva. Ya, oke. Ya. Nah, ini adalah model neraca keuangan untuk memahami tugas seorang manajer keuangan ya. Inilah yang akan dikelola oleh manajer keuangan. Yang tadi saya sampaikan, di sebelah kiri itu di aktiva, di sebelah kanan itu adalah pasiva ya. Jadi di sini ada aktiva lancar ya, ada aktiva tetap ya. Nah, kemudian di sebelah kanan pasiva itu ada utang lancar, ada utang jangka panjang, ada modal saham ya. Nah, ini disingkat di sini aktiva lancar, aktiva tetap. Kemudian di sini utang lancar, utang jangka panjang, dan modal saham ya. Nah, di sini ini kan sumber-sumber pendanaan ya. Di sini adalah sumber pendanaan, sehingga di sini adalah
akan diputuskan terkait pendanaan perusahaan. Sedangkan di sini ada aktiva lancar, ada aktiva tetap ya. Nah, ini adalah keputusan investasi karena di sini ada aktiva tetap ya. Aktiva tetap misalnya ada gedung ya, ada pengembangan pabrik misalnya. Tentunya butuh investasi. Nah, untuk itu keputusan investasi di sini sangat diperlukan ya. Nah, sedangkan di sini keputusan pendanaan karena sumber dana dari mana ya. Nah, antara keputusan investasi dan keputusan pendanaan ya, di sini ada aktiva lancar, di sini ada aktiva dan pasiva. Nah, itu adalah di situ ya ada keputusan modal kerja, yaitu melakukan investasi pada modal kerja yang optimal ya. Jadi di sini kita akan mengambil keputusan terkait dengan modal kerja ya. Nah, kemudian tujuan normatif manajemen keuangan adalah tadi memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya untuk detailnya nanti habis ini kita akan belajar neraca. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya. Jadi untuk saat ini kita sampai di sini dulu. Selanjutnya akan kita diskusi ya. Nanti kita diskusi setelah ini. Dan untuk materi berikutnya akan saya sampaikan pada sesi berikutnya. Baik, itu saja. Terima kasih ya. Salam sehat untuk semuanya. Ya, kita lanjut dengan diskusi. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.